Sekarang kita lanjutkan pembahasan soal tentang momen gaya. Di sini dikatakan tentukanlah besar dan arah momen gaya yang bekerja pada bidang A, B, C, D berikut ini. Jika poros putar terletak yang A di titik A dan yang B di titik O. Di titik O berarti di pusat. Kita lihat satu persatu. Yang pertama titiknya adalah di titik A ini di sini. Sehingga semua nanti gaya harus kita ukur ke titik ini. Dengan syarat harus tegak lurus. Yang pertama kita buatkan di sini adalah yang A. Maka besar momen di A. Kita buat tau A sama dengan. Kita tentukan dulu untuk F1, kita mulai dari sini. F1 ke titik A tidak ada jaraknya, maka yang ini hasil momennya sama dengan 0. Kita coret aja langsung. Kemudian F2 dengan lengannya sudah tegak lurus. Ini ditarik ke bawah sehingga arah putaran ini searah jarum jam. Searah jarum jam bisa kita katakan itu adalah negatif. Tergantung kesepakatan. Kalau searah negatif maka berlawanan positif. Atau sebaliknya, jika searah positif maka berlawanan negatif. Dalam hal ini kita sepakati yang searah negatif. Jarak AB 8, maka jarak dari titik A terhadap gaya ini adalah 4,5 meter. Jadi lengannya yang ini 4 meter. Kita tuliskan di sini karena dia negatif, kita tulis negatif min 20 dikali lengannya kali 4. Berikutnya kita lihat F3. F3 ini tidak tegak lurus tetapi membentuk sudut 53. Kita uraikan sehingga kita peroleh di sini uraian gaya yang tegak lurus dengan lengan AB. Di sini kita lihat ini di depan sudut itu sama dengan di sini. Karena di depan sudut bisa kita buat sin. Jadi ini adalah 20 sin 53. Sin 53 itu 0,8. Jadi 20 dikali 0,8 sama dengan 16. Oke, ini kita peroleh 16. Arah putarannya, pusatnya di O, kalau ditarik ini ke atas sehingga ini berputar berlawanan jarum jam, kita tuliskan positif. Di sini kita buat tambah 16 tadi dikali jarak lengannya dari A sampai titik B atau dari B sampai A ini 8 meter. Maka kita kali di sini dikali dengan 8. Selanjutnya kita lihat F4. F4 ini juga tidak tegak lurus uraiannya. Kalau ini sudutnya bisa kita katakan alfa. Maka arah uraian yang tegak lurus adalah yang ke sini. Kita cari dulu sin alfa. Kalau kita lihat di sini ini 8 dan di sini 6. Maka panjang diagonalnya menjadi akar dari yang ini ya, titik BD. Ini 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Hasilnya ini sama dengan akar 100. Hasilnya sama dengan 10. Kita akari 100, ini sama dengan 10. Yang ini uraian gaya dari F4 ini di depan sama dengan ini. Sehingga kita tuliskan ini adalah 20 sin alfa. Kita carikan dari segitiga ini tadi. Kalau kita gambarkan gambar segitiganya kira-kira seperti ini. Ini sisi miringnya tadi. Ini 8, ini 6, ini 10. Sedangkan sudut alfanya ada di sini. Maka sin alfa adalah depan per miring. Berarti 6/10. Sama dengan 0,6. Kita kalikan 20 kali 0,6. Sama dengan, di sini aja saya buat 12. Kita lihat dulu arah putarannya, dia menarik ke arah sini. Secara jarum jam lagi, karena ini narik ke bawah tadi. Kita tuliskan di sini negatif. Karena negatif, di sini langsung kita tulis min. Hasilnya tadi 12. Kita buat 12 dikali dengan lengannya sama dari B ke A 8. Karena titiknya di B. Dikali 8. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini, ini bisa kita panjangkan. Tegak lurusnya nanti di sini, di titik ini. Ingat, vektor bisa dipindah asalkan besar dan arahnya sama. Jadi yang ini kita panjangkan terus atau kita pindah ke titik ini. Arahnya karena ditarik ke arah sebelah kiri seperti ini, nanti arah putarannya searah jarum jam, kira-kira ke sini.
sehingga kita tulis negatif. Panjang lengannya adalah AKD, yang ini 6. Langsung kita buat negatif, min 20 dikali dengan 6. Selanjutnya kita lihat F6 yang ini. Tegak lurusnya adalah di B. Perhatikan di sini di B. Kalau kita panjangkan atau dipindah bisa nih, arahnya di B di sini. Tegak lurus berarti panjang lengannya 8 dengan arah putaran. Ini kalau ditarik terus nanti akan memutar dengan arah seperti ini. Searah jarum jam kita tulis lagi negatif. Hasilnya menjadi min 20 dikali dengan 8. Yang terakhir F7. F7 ini dia langsung menuju ke titik A. Berarti yang ini tidak tegak lurus tetapi lurus. Ini juga bisa kita coret habis. Jadi tidak usah kita tuliskan, atau kalau ditulis di sini ditambah dengan 0. Kita teruskan yang ini, hasilnya berarti sama dengan min 80 ditambah 8 kali 16, 128. Berikutnya dikurang 12 dikali dengan 8, berarti ini sama dengan 96, dikurang 120 dikurang 180. Ini jika kita jumlahkan semua hasilnya adalah min 348 Newton meter. Inilah nilai momen gaya di titik A. Sekarang kita lihat momen gaya di titik O. Kalau ke titik O maka semuanya harus diukur ke titik ini. Sama syaratnya harus tegak lurus. Jadi kita ambilkan ke sini, kita buat ini di titik O. Kita katakan seperti ini. Kita mulai dari F1. F1 jika dipanjangkan maka nanti akan tegak lurus di titik ini. Jadi kalau kita tarik dulu garis dari titik O ke sini, di sini dia tegak lurus. Jadi tadi gaya bisa dipindahkan asalkan besar dan arahnya sama. Kita lihat di sini tegak lurus, lengannya berarti 4 meter. Kita bisa tuliskan di sini, ini adalah 4 meter. Sehingga kalau kita dorong, yang ini arah putarannya berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam kita tuliskan positif. Ini jika ditarik terus ke bawah, didorong, dia berlawanan. Kita buat untuk yang O, momen di O di sini sama dengan kita mulai dari F1. Gayanya adalah 20 dan dia positif, kita tulis positif, dikali lengannya 4 meter, sini kali 4. Kemudian kita lanjut lagi F2. F2 ini nih lurus pas ke titik O, sehingga F2 ini tidak perlu kita cari, atau kalau kita tulis ini sama dengan 0 karena dia telah lurus ke sini, tidak tegak lurus. Oke. Kemudian langsung ke F3. F3 ini arah putarannya dengan arah berlawanan jarum jam ke sini. Lengannya ke titik O, kalau dia berlawanan tadi kita tuliskan sama dengan positif. Jadi ini langsung positif. Kita tentukan dulu sudutnya, tadi ini telah kita peroleh nilai sinnya sama dengan untuk yang alfa di sini. Sin alfa tadi telah kita peroleh sama dengan 0,6, berarti ini sama dengan 37 derajat untuk alfanya. 37 dengan 53 berarti 90. Ini langsung tegak lurus. Sedangkan diagonalnya tadi yang ini sampai ke B adalah akar dari 100 sama dengan 10 meter. Sehingga dari titik ini mau kita tarik garis lengannya sampai ke titik B ini. Ini sama dengan 5 meter. Positif kita tuliskan di sini ditambah dengan 20 dikali dengan 5 meter. Berikutnya kita lihat yang B. Yang B ini ke titik O, ini lurus. Karena dia lurus, ini juga kita coret, tidak kita ikutkan. Selanjutnya yang F5. F5 kalau kita panjangkan pas tegak lurusnya nanti di sini. Kita tarik dulu garis lengannya dari O, berarti kira-kira di sini dia. Inilah lengannya. Kalau kita lihat di sini berarti untuk jaraknya, jarak C ke B 6, yang ini 3 meter. Kita dorong ke sini, maka arah putarannya nanti akan didorong dengan arah
searah jarum jam. Searah jarum jam kita tuliskan negatif. Kita buat di sini min 20 dikali dengan 3. Jadi ini 20 dikali dengan lengannya 3. F6 sekarang yang ini. Atau kita tarik garisnya biar langsung kita peroleh tegak lurus kira-kira di titik ini. Jadi kita buatkan jaraknya ini adalah, karena ini tadi sama dengan 8, berarti jaraknya sekitar 4 meter. Ini kita buat 4 meter. Arah putarannya ditarik searah jarum jam. Karena ditarik seperti ini. Searah jarum jam tadi kita tuliskan negatif. Di sini kita buat min gayanya 20 dikali dengan lengannya 4 meter. Berikutnya kita lihat yang di D, F7. F7 tegak lurusnya juga di titik ini, di sini. Lengannya juga 4 karena dia akan didorong ke atas seperti ini. Arah putarannya adalah sama, muter ke atas ini. Negatif karena dia searah jarum jam. Kita tuliskan di sini nilainya adalah 20 negatif min 20 dikali dengan lengannya 4. Oke, ini udah semua, nggak ada lagi. Karena tidak ada lagi berarti kita kalikan 20 kali 4 ini sama dengan 80 ditambah ini 100 dikurang 60 dikurang 80 dikurang 80. Hasilnya sama dengan 180 dikurang 80, yang ini sama dengan 100, hasilnya adalah 40, dikurang 80, hasilnya adalah min 40 Newton meter. Jangan lupa tanda min di sini dan di atas ini menyatakan arah searah jarum jam. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.